Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan asbab hadir di majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qarib, atau dengan yang tayang di layar yaitu kitab Tausyekh sebagai syarah daripada Fathul Qarib. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 110 baris kedua dari atas ada kalimat wa auratuz zakari. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, hasil maksud dan tujuan hajat kita, terutama menjelang pesta demokrasi ini. Siapapun yang menuju presiden nanti Allah takdirkan mudah-mudahan Indonesia dalam keadaan aman dan sentosa, baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin. Bisa pati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratuz zakari ma baina surratihi wa rukbatayhi. Dan aurat laki-laki itu yang wajib ditutupi di dalam sholat dan di luar sholat. Kali lagi, di dalam sholat dan di luar sholat, yaitu ma baina surratihi, ialah antara pusatnya, wa rukbataihi, dan lututnya.
Hadirin rahimakumullah, selama ini pemahaman kita agak belum lengkap. Karena selama ini pemahaman kita yang disebut aurat yang harus ditutup itu ketika pada sholat saja, yang padahal bukan. Aurat itu harus ditutup ketika sholat dan di luar sholat. Ketika kita ngobrol dengan sesama teman pun sama-sama laki-laki, itu wajib menutup dengkul sampai pusar. Itu wajib, tidak cuma di dalam sholat saja. Oleh karena itu ketika kita ngobrol sama-sama teman, kelihatan paha kita, kelihatan pusar kita, itu pun dosa. Wah, masa dosa, kan nggak ada syahwat. Haram itu bukan soal syahwat, Bapak. Haram itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah memegang kulit nenek-nenek batal nggak wudhunya? Kita anak muda bersentuhan kulit dengan nenek-nenek batal nggak wudhunya? Kok batal? Kan nggak ada syahwat. Nah itu bukan soal syahwatnya, tapi hukumnya memang sudah begitu. Bukan soal syahwat atau tidaknya, tapi hukumnya memang begitu. Selama ini yang kita andalkan, wanita men masuk ke dalam masjid itu dilarang karena berdarah. Logikanya selama ini berdarah. Padahal bukan soal darahnya, tetapi tubuhnya lagi kotor. Jangan alasan kalau disumpel pakai softtek nggak netes di darah di masjid, boleh dong masuk masjid. Nggak boleh, walaupun tidak netes darah. Karena masalahnya hukumnya bukan soal darah, bukan. Laki-laki yang punya hadas junub boleh nggak duduk di masjid? Kan nggak boleh. Apakah dia berdarah? Enggak. Bukan soal darah, tapi memang hukum begitu. Begitu juga soal aurat, bukan soal nafsu atau tidak, bukan soal syahwat atau tidak, tapi Rasul sudah menganjurkan tutuplah aurat walaupun di luar sholat. Ma baina suratihi wa rukbatayhi. Wa kadal amatu, dan begitu juga aurat perempuan amat antara pusat dan lutut. Tetapi ini kita disadari atau tidak ya, masih punya dosa kepada Allah. Karena di sini dijelaskan wa auratul hurrati, dan aurat perempuan pisolati, aurat perempuan merdeka pisolati di dalam sholat, masiwa wajhiha wa kafaiha, ialah selain mukanya dan dua telapak tangannya. Zohron bagian luarnya, wa batnan dan bagian dalamnya, ilal ku'aini sampai bagian dalam pergelangannya. Aurat perempuan di dalam sholat itu semua badannya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam arti lain, ketika wanita sholat yang boleh terbuka hanya wajah dan telapak tangan. Telapak kaki itu termasuk aurat. Oleh karena itu tolong Bapak periksa keluarga Bapak, periksa istri Bapak, periksa anak perempuan Bapak. Ketika sholat ada yang menggunakan mukena potongan. Kalau zaman dulu saya, umi saya pakai mukena itu terusan dari atas sampai ke bawah satu lembar. Jadi ketika umi saya mau sholat itu udah berdiri tegak, itu mundur satu telapak kaki, diinjak mukenanya.
Begitu sujud, itu telapak kakinya tertutupi oleh mukena yang sebelumnya diinjak tadi, tidak robah. Tapi mukena zaman sekarang kan potongan, ada atasan, ada bawahan, dan bawahannya itu tidak terlalu panjang lebihnya, hanya lebih sedikit saja. Ketika sujud, banyak perempuan-perempuan yang pakai mukena model itu telapak kakinya kelihatan. Dan ketika perempuan sholat telapak kakinya kelihatan, hukum mengatakan itu sholatnya batal. Hati-hati, hati-hati. Zuhran wa batnan. Amma auratul hurrati kharijas sholat. Adapun aurat perempuan merdeka kharijas sholat, di luar sholat, fajabi'u badaniha, maka ialah seluruh badannya. Adapun aurat wanita yang merdeka, wanita Indonesia pada umumnya di luar sholat itu seluruh badannya aurat, hatta wajhiha, sampai wajahnya juga aurat, hatta yadaiha, sampai tangannya juga aurat. Bagaimana dengan istri kita yang sampai sekarang masih menggunakan kerudung, belum menggunakan cadar? Disadari atau tidak, kita masih berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu mengarahkan istri kita untuk bercadar. Yang sebenarnya Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihina min jalabibihinna, singkatnya makna pakailah cadar. Itu pesan Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun untung kita hidup di Republik Indonesia, yang mana ulama-ulama Indonesia, karena kita sistem hari-harinya bukan kayak di Arab, wanita itu juga belanja, wanita itu juga bekerja, wanita itu sekolah, maka kata ulama Indonesia, cukup wanita Indonesia menutupi aurat sebagaimana yang tertutup di dalam sholat. Itu ijma ulama. Kalau di Arab nggak bisa. Wa auratuha, dan aurat perempuan itu fil khulwati, di dalam sepen, artinya di tempat sepi, di rumahnya masing-masing, kadzakari, seperti aurat laki-laki. Kalau di rumah pribadinya silahkan pakai celana, pakai kaos, nggak usah pakai daster, nggak usah pakai kerudung. Kalau di rumah pribadinya silahkan. Tapi kalau di rumah, di kamar pribadinya, silahkan tanpa berpakaian pun, itu nggak masalah. Wal auratu, dan kata-kata aurat, lughatan, menurut lughat, an-naqsu ialah kekurangan. Orang yang menutup aurat berarti menutupi kekurangan. Orang yang berani membuka aurat berarti orang yang membuka kekurangannya. Wa yutlaqu syar'an, dan dikatakan syar'an, menurut syara, aurat itu adalah ala ma yajibu satruhu, kepada perkara yang wajib ditutupinya. Yang namanya aurat itu wajib ditutupinya. Wahwa, dan yaitu al-muraduhuna, yang dimaksud dalam pasal ini, wa ala ma yahrumu nadruhu, dan kepada orang yang haram melihatnya. Walaupun bukan pada sholat, tetapi ketika di depan orang yang haram melihat aurat, itu juga haram sama, walaupun bukan pada sholat.
keterangan itu adalah wa dzakarul ashab, dan telah menuturkan siapa itu para ulama al-ashab, ashab Syafi'i, Imam Syafi'i, di kitab nikah, dalam kitab nikah. Wassalisu, dan yang ketiga, syarat sahnya salat adalah al-wuqufu ala makanin tahirin, ialah berdiri diam di atas tempat yang suci. Maka sering saya mendapat pertanyaan dari jemaah, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya sholat yang di bawahnya ada sepiteng? Sahkah sholat saya di atas bangunan yang di bawahnya ada sepiteng? Saya jawab dengan tegas, sah. Kenapa? Yang diharamkan sholat, syarat sahnya sholat itu harus berdiri di tempat yang suci. Tempat itu yang kita injak, bukan di bawah tempat yang kita injak. Tempat itu yang kita injak. Kalau keramiknya suci, ya suci lah. Adapun di bawahnya sepiteng, itu nggak ada urusan dengan atas. Karena walaupun di bawahnya tidak ada sepiteng, apakah dijamin di bawah itu suci? Tidak. Boleh sholat di atasnya, kalaupun di bawahnya sepiteng. Yang tidak boleh itu sholat di dalam sepiteng, itu jangan. Fala tasihu sholatu syahsin, maka tidak sah sholatnya seseorang yulaki ba'du badanihi, yang menyentuh sebagian badannya, aulibasihi, atau pakaiannya, najasatan, kepada najis. Oleh karena itu tidak sah sholatnya kalau sebagian badan kita atau pakaian kita menyentuh najis. Tidak boleh. Biqyamin, baik pada waktu berdiri, au qu'udin, atau pada waktu duduk, au ruku'in, atau pada waktu ruku', atau sujudin, atau pada waktu sujud. Nah, najis ini terbagi atas dua kategori. Ada najis zahir, ada najis batin. Najis zahirnya sebagaimana yang kita tahu, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafa, ada najis mutawasito yang terdiri daripada hukmiyah dan lain sebagainya. Najis hakiki, najis adalah tempat yang belum resmi punya kita. Tempatnya mungkin dapat nyolong dan lain sebagainya. Kalau boleh saya tanya Pak Haji Herman, ini masjid ini sudah bersertifikat belum? Sudah. Berarti yang gua tanya siapa? Main samber aja. Kalau ini masjid sudah bersertifikat, sudah diizinkan sama pemerintah, berarti sudah masjid ini sudah suci luar dan dalam. Warabi'u, dan yang kelima, yang keempat, syarat sahnya salat adalah al-ilmu bidukhulil waqti, ialah mengetahui pada masuknya waktu. Karena salat itu adalah kitabam mauquta, kata Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah dengan kata-kata kitabam mauqita, bukan kitaban semau kita, bukan. Kalau kitaban semau kita enak. Audhannu dukhulihi, atau menduga masuknya waktu, bil ijtihadi, dengan cara ijtihad. Maka falau shalah, maka jika orang itu sholat bi ghairi dzalik, tanpa mengetahui yang demikian, tanpa mengetahui ilmunya, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wa in sodafa,
meskipun menjumpai waktu secara kebetulan. Jadi ibadah itu harus diteliti terlebih dahulu. Bahkan tidak cuma sholat, ibadah yang lainnya pun harus diteliti terlebih dahulu, apakah sudah masuk waktu atau belum. Penelitian dalam ibadah, penelitian dalam kehidupan itu juga sama diharuskan, jangan sembarangan. Berkebutuhan, mohon maaf, sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.